Udah barengan lagi sama Almond Rista. Lu dong. Akbar. Selalu kita opening gak ya? Enggak, tapi tadi enggak pakai. Gak pakai ya? Oh iya. Tadi Pokoknya, kemarin berarti. iya. Balik lagi di Sotoy Film Podcast untuk membahas Only Murders in the Building episode 7 sampai 8 episode terbaru 7 dan 8. ketika kita ngetek. betul. Di 7 sama 8, apalagi 8 nanti mungkin itu kayaknya episode favorit gue di antara semua episode ya. Karena menurut gue lucunya ada, terus apa ya, banyak hal yang diungkapkan di episode 8 gitu. Tapi kita nanti ngomongin itunya ntar di terakhir. Nah, kita mau masuk ke episode 7 dan kita ada yang ketinggalan kemarin bahwa selain bawa makanan untuk Oliver, Si Mabel Mora itu bawa handphone milik tim Kono. Tim Kono yang dikirimin oleh si Polisi Sidi. Iya, Sidi itu. Yang mana dia akhirnya mau ngirimin handphonenya tim Kono yang nggak dikerjain sama kepolisian. Iya. Akhirnya dia memutuskan karena ketika dia tahu polisi itu handphone itu nggak nyampe, ya udahlah nih gue kasih ke orang-orang ini aja yang emang pengen niat mecahin kan. Iya, betul. Dikasih lah. Itu kan pas nulis di mapnya itu untuk kirimin handphonenya ke Mabel kan sambil dengerin podcast dia itu. Iya betul. Sambil dengerin podcast CD-nya ya. Iya betul. Akhirnya udah dikasihin selain makanan juga ya dia bawa itu. Terus dibuka. Nah, ini episode 7 menurut gue paling menarik loh. Iya betul. Tadi yang Aceh bilang apa, sensasinya A Quiet Place ya. A Quiet Place. Seperti nonton A Quiet Place, cuman adalah backsound filmnya apa sih namanya, backsound ya? Dia backsound ya, Iya, backsound scoringnya. Scoringnya ada ya, Scoringnya ada. Cuman emang di episode 7 ini lu dapat pengalaman yang beda sih di antara 1 sampai 6 ya, betul. Kalau istilahnya kalau lu nggak mau nonton amat, episode 7 tonton dah. Bingung lu. Menarik banget. Lah, kok gini gitu. Sunyi, beneran sunyi. Gila. Dan emang dibuat sedikit dialognya gitu ya. Jadi mereka komunikasi tuh, bahkan ada juga Oliver sama si Mabel tuh komunikasinya lewat handphone. Iya, karena dan ya maksud gue cerdasnya itu situasinya memang dibuat untuk mereka nggak bisa komunikasi secara langsung ketika itu kan. Ketika dia lagi pakai handphone itu kan. Betul. Itu dia gokil dan sih menurut gue. Episode 7 dibuka oleh ini sih akhirnya memperkenalkan Theo lebih dalam lagi lah ya. Theo yang mana ini, Theo ini punya bukan penyakit sih ya bila dibilang ya, tunarungu ya berarti ya. Iya, maksudnya kayak kelainan ya. Disabilitas lah ya. Dia jadi Theo ini adalah seorang putra dari Ted Dimas. Putranya si Teddy ini dan dia adalah seorang tunarungu atau tuli gitu kan. Jadi si Ted ini kalau komunikasi ya lewat si Theo ini komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi itulah mengapa di episode ini nggak ada minim dialog, karena memang secara POV-nya diambil dari POV-nya si Theo ini. Jadi pengen bener-bener ngedalemin karakter si Theo gitu. Anjingnya ini keren juga sih emang nih. Beda aja nontonnya sih episode 7 itu. Dan Theo akhirnya kan ngelihat kan si geng Arkoniak ini nih ya lagi ngobrol karena apartemennya seberangan sama apartemennya Charles kan, antara apartemen Teddy. Akhirnya si Theo ngelihat dari jendela. Akhirnya Theo ini nerobos masuk ke apartemennya Charles, dan di saat yang bersamaan juga Charles dan Mabel nerobos ke apartemennya Teddy. Charles sama Mabel dong. Enggak. Olivernya lagi cabut sama Teddy. Iya benar. Oh iya benar. Itu sebenarnya itu tuh di 6 akhir tau. 7. Enggak di 6 akhir, karena di 7 akhir itu mereka lagi di 7 dalam akhir, itu 7 awal. Iya di 6 akhir. Iya. Itu sebenarnya akhirnya mereka tuh lagi masuk ke dalam bukan sih? Enggak. Pokoknya di 6 akhir itu di meja biliar itu yang tempat Mustafa. Oh iya benar. Oh iya di 7 ntar ya. Yang Mabel bawa humus itu tuh makanan buat Oliver itu. Iya sorry. Nah, akhirnya saling terobos nih. Mabel sama Charles masuk ke apartemennya si Teddy. Yang dibawa lagi, istilahnya Oliver juga kayak ini sih, ngajak Teddy untuk keluar. Karena memang sengaja kayak nah kerja dari tugasnya si Oliver memang untuk mancing si Teddy keluar kan. Bahkan si Oliver tuh ngajaknya kayaknya ke tempat yang jauh ya. Terus Teddy-nya bilang gue cuman punya waktu berapa sih, 30 menit atau sebentar aja pokoknya. Udah deket aja kita ngopi. Waktu gue cuman segini kata Teddy gitu. Akhirnya itu tuh masuk Theo. Charles sama Mabel ke Teddy, Theo ke Charles. Dan Theo nemuin yaitu apa sih? Table itu iya bener itu tuh meja mind mapping mereka mapping, tablenya. Iya bener. White tablenya bener. Lihat akhirnya di foto
untuk ngasihin bukti ke bokapnya kalau kita tuh jadi tersangka. Iya, jadi prime suspect. Iya, prime suspect. Iya. Terus Charles sama Mabel tuh nyari apa sih di episode itu tuh 7 tuh? Bukan cincin kan? Bukan sebenarnya. Sebenarnya cuma nyari bukti ya? Nyari bukti. Memperkuat bukti ya. Masuk ke ruangan rahasia. Mereka tuh nyari perhiasan aja. Oh iya, nyari perhiasan. Ini tuh apa sih? Terus datang ke ruangan, taunya ada beberapa Gucci itu tuh tempat abu jenazah ya kayaknya. Iya, abu jenazah ya, betul. Set kesenggol kebaca lah dari rumah sakit. Ini rumah funeral sign on. Iya, rumah duka sign on namanya. Gue tulis tadi. Iya, betul. Iya kan, di situ kan. Itu pun padahal nggak sengaja nyenggol ya kalau nggak salah. Iya, nggak sengaja. Kepegang, set. Apa nih rumah duka nih gitu. Iya. Mereka mah cuma nyari-nyari nambah-nambah bukti aja tujuannya. Betul. Iya. Dan di situ juga ini kayak ada flashback juga bahwa sebenarnya Hardy Boys kan pernah ke apartemennya Teddy kan. Iya itu. Dan Theo ngelihat nih timnya Mabel dan ya The Hardy Boys lah ya ngambil cincin itu, istilahnya cincin buyutnya si Theo kan yang hijau itu kan. Iya. Terus si Theo ngelihat dari lubang ruang rahasia kecil di sebuah ruang rahasia lah itu. Iya. Dan Zoe tahu kalau ada Theo di situ. Iya. Dan soalnya kan si Zoe kan ngasih kode pakai bahasa isyarat kan. Iya. Apa gitu artinya kalau nggak salah ya kata. Gua ngeliat seksi. Enggak kan, jadi gini. Mereka ngobrol-ngobrol geng Hardy Boys, tapi anaknya si Teddy ini seksi tahu, katanya gitu kan si Theo. Iya. Karena mata orang Yunani itu nggak ada yang ngalahin. Gitu iya benar. Udah pas lagi ngobrol-ngobrol si Zoe ngambil cincin, Zoe tahu ada Theo. Iya. Zoe bilang waktu gua bilang seksi itu beneran kok. Gitu. Theo langsung ngerasa. Theo baper. Theo itu punya kemampuan, meskipun dia tuli, dia punya kemampuan untuk membaca gerak bibir. Jadi dia tahu apa yang diomongin orang. Sama si Zoe juga emang bisa bahasa isyarat. Karena siapa sepupunya apa keponakannya katanya ya. Ada yang gitu juga, tuli juga. Itu sih di sepanjang episode 7 sih jadi kayak balik ke masa lalunya Theo terus ke masa sekarang bolak-balik gitu. Iya, dan dikasih lihat ini kronologis kematian si Zoe di situ. Iya. Ini juga mengagetkan sih, akhirnya kita tahu ya. Gila tuh di episode 7. Iya, ternyata gimana akhirnya si Zoe meninggal kan. Kita tahu selama ini kan orang berpikir Oscar kan, karena Oscar akhirnya dipenjara dan segala macam. Ternyata dia bukan Oscar yang ngedorong itu, ternyata si Theo ini. Karena dengan bukti kalau katanya sebelum jatuh dari atas gedung itu sempat berantem dulu sama Oscar kan. Iya. Nah, itu alibinya itu. Pakainya itu buat itu. Padahal sebenarnya sempat cekcok antara siapa namanya? Mereka beneran sempat cekcok berdua. Cuman si Zoe ditinggal. Zoe kayak ya gimana sih cewek ya gitu. Berantem terus kayak kan kalau di adegan film kan kayak merenung di balkon kan kayak gitu sering kan kayak habis berantem. Nah itu di situ disamperin sama si Theo. Masuklah Theo. Ini saatnya saya nikung. Inilah Theo udah kepalang baper, disebut seksi. Dan ini juga disuruh bokapnya balikin itu cincin itu kan keluarga kita. Iya. Akhirnya ngobrol. Pokoknya ada kata-kata yang nyinggung si Zoe. Akhirnya Zoe marah. Dorong-dorongan. Sebenarnya sih kalau dibilang Theo juga nggak sengaja ya. Iyalah. Karena emang lagi cekcok gitu. Iya. Sebenarnya kan dia kan baper, nggak mungkin bunuh orang yang dia suka. Karena ini loh si Theo tuh bilang Oscar tuh nggak baik buat lu. Kayak gitu. Oh iya betul. Terus pokoknya kenapa hidup lu nggak menyenangkan tuh karena apa gue lupa. Iya. Terus si Zoe marahnya, lu tuh salah ngasihanin orang. Lu nggak tahu gue gitu. Iya. Bener. Zoe kesel kayak gitu, lu salah ngasihanin orang gitu. Pokoknya kesinggung lah dia. Terus berantem. Ya udah sini gue minta cincin. Gitu dipinta sama bokap gue. Kedorong lah sama Theo. Dan Tim Kono ada di situ. Dan dia beneran Tim Kono tuh beneran kayak yang orang yang shock banget ya. Karena kan nggak bisa ngomong, maksudnya nggak ngomong, ekspresi cuman kaget doang kan. Temennya gitu, temen deketnya. Si Theo kan juga jalan dia mah ngebiarin aja. Maksudnya kalau misalnya kita nih ngeliat teman kita didorong orang, pasti kan kita berusaha buat nahan orang yang ngedorong kan. Dia mah beneran diem aja di si Theo yang lewat. Kayak bener shock banget si Kononya ini kan. Nah, akhirnya di situ dikasih tahu setelahnya kan si Theo balik, ngadu bokapnya nangis. Bokapnya nangis. Ditanya lah bokapnya separah apa kejadiannya. Iya. Akhirnya masuk ke situ lah tuh yang pas si Teddy nemuin si Tim Kono. Tim Kono betul. Ngancem lah dia. Ngancem katanya akan melakukan hal sama terhadap Mabel gitu. Nah, di situ gue sih curiganya mungkin ya
Kono emang kayak ada perasaan lah ya masih Mabel. Jadi kayaknya iya ketika dia bilang si Mabel ada dalam bahaya, makanya dia tutup mulut kan. Gitu sih. Karena kan sebelum Hardy Boys kebentuk kan mereka mau udah temenan duluan kan. Udah duluan sama tim Kono kan. Gitu. Dan itu juga akhirnya kaget juga kita tonton. Wah, ternyata Theo. Ternyata Theo. Iya itu. Gila. Dan makin jelas gitu motifnya keluarga Dimas ngebunuh si tim menjadi tersangka pembunuhan tim Kono kan karena untuk nutupin itu kejahatan anaknya si Teddy Dimas itu. Nah, terus di situ langsung nyambung ke ini duo Mabel dan Oliver yang datang ke rumah duka. Yang kelakuannya aneh banget. Oliver pura-pura nangis padahal itu kan pemakaman siapa kan? Iya, dia nggak tahu kan, dia ada orang lain. Ya tadi yang tiba-tiba ada nih, ini jahat aja gua bisa-bisanya lu naruh komedi di situasi seperti itu. Itu karena ngelihat orang yang lewat bawa itu. Bawa guci itu. Terus dia kan guci abu. Sampai jatuh. Iya betul. Itu penulisnya jago banget sih bisa naruh situasi kayak komedi di situasi yang kayak gitu tuh. Iya betul. Orang situasinya lagi duka, dia lagi duduk di tempat orang lagi pada berduka. Lagi pura-pura nangis mulai. Si Mabel juga kaget kan. Ngapain pura-pura nangis sih? Oliver. Orang gak disuruh pura-pura nangis, pengen duduk doang aja. Akhirnya mereka ngikutin si yang bawa Gucci itu ke bawah kayak ke basement gitulah ya, kayak ke tempat itulah untuk kremasi gitu segala macam. Dan di tempat yang lain Charles dan Jane lagi ewi-ewi. Lucu banget tuh. Itu lucu banget ya, katanya kan kencan di rumahnya kan. Main Scrabble dulu. Yang kode-kodean. Itu bangke sih itu. Kode-kodean. Hard, wood, wet. Wet dulu dong. Wet, wood, yummy. Aduh itu gila. Itu pun ya demi vibes yang tetap diem. Iya. Charles sama Jane lagi kencan aja. Iya. Enggak, pertama mereka dance doang. Oh iya dance betul. Jadi cuma ada scoring musik jadul. Beres dansa diliatin lagi main kayak gitu ya nggak mungkin ngobrol dong. Iya. Jago emang ngebikin. Cukup spesial juga ya episode ini ya maksudnya. Iya. Ya, maksudnya emang paling sejauh ini paling beda. Nuansanya ya coba. Demi vibes yang nggak ngobrol terus udah mah Oliver sama Mabel mengendap-endap kan nggak mungkin ngomong juga. Betul. Mereka harus pelan pakai HP chat kan SMS-an gitu dan gila sih itu. Dan di ketika masuk ke ruang pemakaman itu di bawah gitu akhirnya ketahuan oleh si Theo kan. Gara-gara emang Theo juga pinter sih ya. Maksudnya dia ngelihat bayangan di di kayak meja depan itu kayak ada besi gitu aluminium terus ada pantulan ketahuan lah mereka. Padahal kalau dari gerakan-gerakan nggak kedengeran sama Theo. Orangnya tuli ya. Jatuhin kaca juga jatuhin gentong juga ngedenger deh. Ya udah akhirnya mereka ketangkep berdua dan Mabel ngirimin WhatsApp. Iya kayak WhatsApp lah. Kode gitu ya. Iya pokoknya ada pertama kan ya di ping gitu kan panjang gitu nggak dibalas-balas akhirnya dia ngasih tahu tuh kode kode yang password itu jadi password handphonenya si tim Kono tadi yang dikasih sama si polisi itu. Coba buka handphone tim Kono Theo pokoknya pakai Theo gitu ya. Akhirnya dibuka dan berhasil kebuka. Nah, disitulah episode 7 berakhir. Dan itu pun baru dibaca setelah si Charles selesai ewi-ewi. Iya. Tiba-tiba handphone bunyi kan? Orang 11 panggilan tak terjawab dan berapa pesan gitu. Dan berakhir di ya udah si Charles lagi Oliver sama Mabel ketangkep sama Theo gitu. Iya betul ya itu akhirnya dibawa pakai mobil van itu kan. Mobil van. Iya. Dan masuk ke episode 8. Yang mana ini episode favorit gue sih. Dia kaget karena judulnya fanfiction. Fanfiction. Mana kalau kita tahu fanfiction artinya kan berarti kan imajinasi penggemar kan biasanya itu kan. Dan dibuka oleh itu Sam, salah satu ini pendiri. Itu POV-nya dari dia, naratornya dia kan? Naratornya dia si Sam itu. Cerita kalau akhirnya dia bikin komunitas ini penggemar Unlimiters in the building gitu. Ada berapa orang sih kan si Sam, bapak ada 4 ya? Yang di awal yang ditunjukin 4. Satu yang pakai kursi roda, satu. Yang mana kecil? Si kakek sama si yang di kursi roda. Kursi roda 2 berarti anak kecil sama yang Jepang. Ya, emang anak kecil pakai kursi roda ya? Enggak dijelasin. Semua itu kursi biasa. Tapi duduk doang ya? Duduk aja. Duduk kecuali yang si teteh-teteh itu. Yang perempuan itu kan bule. Yang perempuan itu kan kita juga awalnya pasti enggak tahu dong kalau dia kirain duduk doang. Iya kan kalau semuanya duduk, tiba-tiba aja pas malam kan. Iya. Nah, itu dibuka dari situ tuh. Si apa namanya?
kelompok ini nih. Arkoniak. Nama gue lupa ya. Ini kalau penggemarnya Maybelline. Oh, Mabel. Kalau penggemarnya Charles, Hayden Maiden. Nah, kalau penggemar Oliver Putnam, Putnuts. Keren tuh Putnuts. Si Sam banget sama Oliver ya. Putnuts. Dan terus akhirnya nyambung ke tempat kayak pembuangan gitulah ya. Maksudnya orang si Oliver bilang, kita di pembuangan sampah nih katanya gitu kan. Ketemu sama Teddy, yang mana Teddy ngancem kalau untuk membuat episode final. Iya. Karena Teddy udah ketahuan sama mereka nih, lu bikin episode final, pokoknya bikin cerita tim Konama bunuh diri aja udah gitu. Enggak dibunuh atau apa. Iya. Itu kayak gitu ya. Dan gua kan udah ngasih duit banyak nih, pokoknya besok bikin. Iya, kalau dihitung itu masih baik tahu sebenarnya. si Teddy itu sebenarnya kayak masih ngasih kesempatan gitu loh. Iya. Terus ya udahlah, akhirnya balik ketemu Charles di apartemennya. Akhirnya pas mereka datang, Charles gak ada kan? Beli bagel itu tuh. belanja bisa BLI kan. Si Jen kan yang bukain. Buka. Terus si Jen juga kayak ya malas banget gua. Kenapa? Enggak apa-apa, itu tetap jalan. Oh, itu tetap jalan. Iya. Ya udah aman. Iya, maksudnya si Jen Mabel kan udah malas tuh sama si Jen kan. Iya. Anjir lah. Ngapain sih ada Jen gitu. Habis itu disuruh masuk, udah datang lah si Charles bawa belanjaan gitu. Akhirnya cerita kalau diancam kan sama Teddy kan, tentang mereka diancam dibunuh. Iya. Awalnya kayak nggak gitu kan si Charles, kayak seneng biasa. Iya. Sorry nih, begelnya cuma buat gua sama si Jen nih. Tapi tenang nih, ada ini. Ada dong katanya. Dulu. Apa dibunuh? Tolol. Emang di sini bucin banget ya? Iya. Charles lagi bucin banget. Masa enggak sih orang ngomong dibunuh? Dan akhirnya mereka terasa terancam, dan akhirnya ide untuk minta bantuan dari Mabel. Gimana kalau kita bikin nyari bantuan, minta bantuan lah sama detektif di ini, supaya mereka lepas dari ancamannya Teddy lah. Iya, tapi si Charles sama Jen itu ternyata nggak sekedar ewi-ewi, mereka juga betul ada kan, kerjanya. Iya, yang ada di handphone tim Kono. Dikasih tahu loh, disebut lah, dirunut apa-apanya kan isinya. Orang ada apa gitu ya, dugaan apa dari siapa, terus dibantah sama siapa namanya, si Jen. Nggak gitu kok, ini Kono tuh di handphonenya tuh detail banget. Iya. Itu nggak disebut kayak apa. Dan nggak mungkin kalau, pokoknya Jen sebenarnya pintar juga lah gitu ya. Iya, si Jen tuh dia into sebenarnya. Cuman Oliver nggak suka. Iya, kayaknya Mas Jen tuh kayak ada hasrat terpendam pengen jadi kayak detektif. Karena kan pas ngomong praduga aja seneng banget. Gue pengen buat ngomong praduga. Iya deh. Sih gua memang ngelihat kayaknya Oliver mulutnya jahat tau. Iya, emang brengsek itu. Brengsek banget ya. Terima kasih telah mengundang kami. Gua ngundang. Enggak, kami seneng. Dengan senang hati katanya. Itu tolong banget ya. Dan itu juga dikejar waktu, mereka juga jadi panik segala macam ya gitu, karena memang jam 7 pagi. Terus Oliver lagi keluar, terus si geng ini nih, dia masih nungguin. Tinggal bertiga kan. Karena yang kecil les piano. Dia nggak bisa nunggu katanya. Piano biola sih, kursus piano ya. Oke, lagi kursus aja. Kata Oliver, mereka pas nemuin di itu gimana? Itu sesudah ngobrol sama fan apa belum? Apanya? Yang nemuin CD sebelum ya? Sebelum malam, karena mereka nemuin CD dulu tuh. Yang disuruh nyari apa? Ya, who, how, why, and why now. Iya. What? Nggak ada what. Gua nggak ngomong what katanya. Enggak, yang lucu yang kata di samping si Brad. Ini sih gue udah sering. Bahasa polisi. Istilah polisi. Di samping. Kayaknya cuma itu doang yang gue ngerti. Yang lain gue nggak ngerti. Itu bahasa polisi lu nggak tahu? Enggak. Goblok. Brezus. Oke, berarti tugas kalian untuk mencari. Iya. Why? How dulu? Who, how, why now. Udah akhirnya mereka. To what? No. Gue nggak ngomong what. Aduh. Ya udah akhirnya mereka nyari, panik lah maksudnya ya, karena dikejar waktu. Terus akhirnya udah mentok. Si Oliver kan tadi keluar terus ketemu sama geng ini, lucu banget. Bentar, lu masih di sini, lu nggak pada punya rumah nih katanya. Padahal Oliver cuma pengen beli cemilan kan. Gue nggak bisa. Akhirnya nggak bisa ya. Nggak ada saus kayak gitu. Iya, gak ada saus dulu. Pizza kering. Buat pizza rollnya itu. Terus akhirnya pasti ternyata si Sam, para fansnya ini ternyata punya teorinya sendiri. Iya. Itulah si fanfiction itu kan. Iya, betul. Dia punya ini. Akhirnya kata si Sam,
Kalian sibuk gak? Enggak. Ya ikut naik semuanya. Tapi tadi ada yang ketinggalan John yang kaos. Oh iya kaos yang di awal-awal ya, di awal-awal kaos. Ini lu dapat dari mana kaos itu? Enggak, gue nyetak sendiri. Ya. Kalau ada resminya lu mau bayar? Oliver. Emang orientasinya tetap duit ya Oliver mah ya. Oliver lucu banget akhirnya lucu banget datang. Halo, kita mau bantuan. Lucu banget anjing bantuan. Ya udahlah, udah gitu dengan gaya apa? Sutradaranya dia kan bikin visual. Lu jadi ini, lu jadi apa? Theo jadi tim Kono. Lu jadi tim Kono, jadi penjaga apartemennya. Sama si Theo ya. Iya. Kata adegan jangan kasar-kasar gitu dong dorong. Lu pura-pura berantem aja kau tuh tampol nonjok perut lah. Ini juga ada sedikit ini ya, maksudnya perdebatan nggak kecocokan antara Oliver sama Jen kan. Jen kadang akhirnya di situ. Iya, sebenarnya nggak, kita seneng lah kalau Teddy Dimas ini pelakunya, tapi jangan langsung nyangka Teddy Dimas dong gitu. Iya, kenapa nggak lu selidiki lagi si Howard yang kucing ini? Iya. Kata si Jen ini kan udah ada di data suspek lu nih gitu. Ini salah satu suspek pertama lu, kok ditinggalin gitu aja gitu. Iya. Pokoknya gak tuh si Oliver sama si Oliver sampai minta gini, kok bentar, bukannya gue mau ngatur, tapi emang gue kayaknya yang mimpin. Pokoknya gitu, gue bukannya diem gak katanya? Diem dulu. Gila. Aduh. Pengen jadi leader. Akhirnya ini juga kan cabut kan si Jen dari kesel tuh. Iya. Kan Charles sempat nahan tuh, sempat kayak belain akhirnya ya udah kalah karena mereka harus ngetek. Itu jam 5:30 loh. Iya, 5:30. 5:30 mereka ngetek dan dia disuruh pergi kan si Jen. Akhirnya Jen cabut lah dengan kesel. Balik kesel. Pas balik nah dia nemuin kertas ancaman lagi sama kayak waktu di tempatnya si Oliver. Iya. Itu bunyinya apa sih? I'm watching you. Oh iya. Si Jen itu. Aku mengawasi kamu ya. Jadi pokoknya kayak dia lagi diawasi nih. Nah, itu yang jadi pertanyaan nih. Ini siapa dan gimana cara dia ngawasin ya sebenarnya kan? Betul. Siapa itu? Dan udahlah akhirnya di upload. Enggak, ngetek dulu dong. Oh, ngetek dulu. Yang ditonton live oleh penggemarnya ini. Itu lucu juga ya. Aji, gua seperti nonton. Iya. Orang penggemarnya yang si cewek yang kursi roda aja pas ngelihat si Mabel kan, wow, cantik banget katanya. Thank you katanya. Jual sini tapi emang di episode 8 kalau kata gue tuh fans ini nih yang menurut gue ya cukup menarik, mencuri perhatian fansnya ini nih si Ajik siapa. Kalian suka kan sama, percaya kan sama podcast ini lebih dari Wahyu. Lebih dari Wahyu anjing, lebih dari Wahyu. Iya betul. Akhir tag dinaikin, terus ada notif kan di handphone tadi Dimas. Wah, kesel kan. Mereka nyata ngelawan nih, kita disebutin kan. Nah, pas mau keluar ada ngetok. Nyata si dia udah ngejemput dia sama polisi. Iya. Nah, udahlah di situ kayak semua kayak kasus udah berakhir baik-baik aja kan. Tapi si anak kecil itu ngerasa janggal. Ini ada yang setelah itu kira kan mereka masih di luar kan tuh berempat dengerin Bandung juga. Si gobloknya bertiga kan udah nonton live nih. Masih didengerin dulu. Iya. Terus itu ini kayak yang cewek yang notice yang awal. Enggak, si anak kecil. Anak kecil. Iya, karena dia nggak nonton live. Kalau dia kan nggak nonton live. Ini kayaknya yang janggal deh. Terus ada yang kayaknya nah itu mah apa namanya? Apa gitu. Iya, mungkin dinasehatin lah. Terus si cewek bilang gitu. Kadang kebenaran itu suka aneh bilang gitu. Ya udahlah gitu. Ya udah akhirnya mereka merayakan kan, tos-tosan sambil minum segala macam. Terus nelpon lah si Di. Nah, ini juga bikin kita kaget nih. Gila, Di nelpon ke Oliver ya. Ternyata Oliver nelpon dia. Oh iya Oliver nelpon dia terus kan, "Oh iya thank you." Pertama kasih dia kayak, "Oh iya thank you." Wah, kayak ini cara baru nih buat mengungkap ke misteri, soalnya gua kepala polisi gue pas gue kasih ini langsung oh ya udah kita lanjutin lagi kalau baca tiba-tiba di dalam laptopnya PC-nya itu ada email, ada notif lah ya. Nah pas dibuka what the fuck pas fuck shit katanya artifak shit iya ini arti dalam arti yang baik apa gimana nih fuck ternyata tim Kono ini sudah mati diracun sebelum ditembak. Gila itu kaget sih gua. Sebenarnya dia tuh matinya bukan karena ditembak, karena diracun. Jadi pas ditembak pun sebenarnya udah mati karena racun. Karena racun itu. Dan menguatkan alibi si Teddy dan si Theo kalau bukan dia yang racun karena dia lagi ada di luar Arkonia saat kejadian alarm berbunyi itu. Ada CCTV tetangga ya. Iya, lihat lah. Dia itu di luar katanya. Nah, akhirnya anjir
Ya, tapi ya gimana ya, tetap aja dia nembak kan. Iya. Dan itu yang jadi pertanyaan gue yang tadi gue bilang ke lu kan. Maksudnya kalaupun akhirnya dia udah mati sebelum ditembak, itu si Kono siapa sih Theo mati Teddy juga ngapain nembak nembak dia ya? Buat apa gitu kan? Dia kalau dia ngeliat dia udah mati, kenapa masih ditembak juga gitu? Nah itu masih jadi pertanyaan sih kalau kata gue tuh. Betul. Dan ini juga kayaknya kita jadi mikir-mikir anjing, siapa sih sebenarnya tersangka sebenarnya gitu ya? Nah iya tuh bagusnya series ini di episode 8 menurut gue itu sih. Dan endingnya bikin kaget juga bahwa Jen. Akhirnya ya. Akhirnya kan dia ngomong dulu kan si Oliver laporan ke Charles, ke si Oscar, ke si Mabel. Akhirnya kata si Charles berarti cewek gue bener nih. Betul. Datanglah ke apartemennya bawa bunga kan, pengen minta maaf lah segala macam. Pas dibuka ternyata si Jen terkapar dan ada apa sih luka tusuk gitu kayak tusukan kan di pinggang gitu. Nah, berakhir di situlah. Nah, itulah. Nah, makanya favorit banget. Kaget banyak yang diungkap di episode 8. Banyak yang enggak kebaca sih. Iya, menurut gue episode 8 bener-bener kayak ngasih kita sesuatu sih. Maksud gue bagusnya series ini tuh meskipun durasinya cuma 30 menit. Betul. Tapi semua informasinya tuh benar-benar dikasih gitu, dapat. Jadi rasanya benar-benar padat aja. Dari komedinya, dari para fansnya ini, kita tahu ada fans, terus dari misteri baru, kasus fakta-fakta baru, sampai akhirnya kita dipaksa untuk menebak ini siapa sih sebenarnya nih yang membunuhnya. Iya. Itu sih bagus. Dan kalau dilihat dari episode mah mungkin terlalu dini untuk ngira Teddy Dimas yang nembak sih sebenarnya. Iya. Betul. Belum tentu juga kan akhirnya. Iya. Makanya kan si anak kecil itu bilang nih, terdengarannya kenapa kalau Teddy Dimas pembunuhnya tim Kono, kenapa dia sponsorin gitu. Iya. Kenapa dia nyponsorin podcast yang pengen ngungkap kematian tim Kono ini yang ada gitu. kemungkinan dia akan diungkapkan kasusnya. Kan makanya dibilang itu mungkin karena angkuh, kadang keangkuhan apa lah gitu. Itu betul sih. Dan kita nggak sabar lagi untuk episode 9 tentu dan 10 ya. Gimana nanti akhirnya? Iya, siapalah yang pembunuh. Siapa pembunuh dan kita juga. Menurut gue sih harus lah nih, kayak Disney kayak harus deh distribusiin seri-seri kayak gini lagi ya. Maksudnya bagus sih. Iya. Dan kayaknya sih memang endingnya akan wah gitu kan. Karena Rotten udah ngasih 100 kan. Nggak mungkin dong akhirnya flop mah kan, nggak mungkin. Oke, kalau begitu terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin lagi untuk episode Only Murders in the Building 7 sampai 8 dan ketemu lagi nanti di episode yang selanjutnya di Sotoy Film Podcast. Bye.